Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada anak dan ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah ibu. Udah sarapan? Belum. Oke, nanti selesai kegiatan ini kita sarapan ya. Oke. Ibu yang traktirkan. Oke. Oke. Sebelumnya anak-anak ibu udah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Belum. Oke, baik, Ibu jelaskan sedikit apa itu konseling kelompok ya. Konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya itu untuk membantu memecahkan masalah pribadi yang Ananda rasakan. Terus juga bertujuan untuk melatih Ananda untuk berani berkomunikasi. Nah, di sini Ibu berharap Ananda bisa aktif, bisa terbuka, dan tidak terpaksa melakukan kegiatan ini. Yang paling penting itu Ananda apapun yang ada di sini jangan sampai keluar. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Cara pelaksanaannya seperti ini. Nanti Ibu akan meminta kepada Ananda semua untuk menyampaikan masalah pribadi yang lagi Ananda rasakan. Setelah itu, nanti kita akan memilih salah satu dari masalah pribadi yang telah Anda bahas satu persatu, akan kita ungkit satu masalahnya. Di situ nanti kita akan memberikan masukan, nasihat, serta saran. Sebelum itu, Ibu belum kenal nih sama Ananda semua, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk perkenalan ini, Ibu ada satu permainan yaitu rangkaian nama. Nah, caranya itu seperti ini. Kita mulai dari mana dulu nih? Sana dulu. Oke, ini namanya siapa? Sana. Peksana. Oke, sebelahnya? Asa. Asa. Oke, nanti Peksana bilang namanya dulu, nanti Asa bilang nama Peksana dulu, baru nama Asa. Oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Peksana. Peksana Asa. Peksana Asa Rojali. Peksana Asa Rojali Granger. Peksana Asa Rojali Granger Mahmud. Peksana Asa Rojali Granger Mahmud Yana. Peksana Asa Rozali Genjer Mahmud Yana Nuri. Oke, Peksana Asa Rojali Genjer Mahmud, Yana, Nuri, dan Bu Titi. Oke, sebelum itu untuk melatih kefokusan kita, Ibu ada permainan nih, ganjil genap. Gimana itu, Bu? Oke, nanti setiap angka genap itu menyebutkan nama buah. Oke, misalkan ini 1, terus nama buah, tuh 3, 2, 5, buah, 6, Setiap angka genap, 7. Ibu. Ya, setiap angka genap sebutkan nama buah. Oke? Oke, kita mulai dari mana? Sini, Bu. Oke. 1. Apel. 2. Tiga. Oke. Setelah ya. Oke, Bu. 1. Anggur. 3. Limau. 5. Mangga. 7. Nangka. Ibu dulu. Oh, ibu juga yang main. Ya, lah apa dari sini lagi. 1. Jeruk. 3. Buah. Anggur. 5. Apel. 7. Pepaya. Oke, sepertinya udah fokus ya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan di awal kalau di sini kita akan membahas masalah pribadi yang lagi Ananda rasakan. Setelah itu kita akan memilih satu dari beberapa masalah yang Anda ungkapkan. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari sana. Dari sini. Oke, dari Nuri. Masalah pribadi Nuri itu
Iya Bu, ketergantungan. Ketergantungan dengan HP. Oke, lanjut. Lumayan kalau Yana tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Oke, lanjut. Sama kayak Dana tadi Bu, keuangan juga Bu. Keuangan juga. Lanjut, sampingnya. Sama Bu, keuangan juga Bu. Oke, keuangan juga. Selanjutnya, Masalah dengan pertemanan Bu. pertemanan. Oke. Lanjut. Masalah pertemanan Bu. Pertemanan juga. Oke, lanjut lagi. Masalah sama Bu, pertemanan juga. Oke, pertemanan. Tadi si Nuri ada tentang ketergantungan gadget, si Yana tentang pengelolaan keuangan, si Mahmud tentang keuangan juga, si Cleanser juga tentang keuangan, si Rozali juga si Rozali tentang hubungan pertemanan, si Asa hubungan pertemanan, sama si Peksana hubungan pertemanan. Oke, dari masing-masing nih, kira-kira kita mau bahas masalah siapa? Keuangan Bu. Pertemanan. Ketergantungan HP Bu. Yang mana nih? Ketergantungan HP ya Bu. Biar kami tahu cara mengelola. Oh, mengelola keuangan. Oke, kita bahas mungkin dari Mahmud dulu. Baik Bu. Oke, silahkan Mahmud. Awal mula tuh Bu merasa apa namanya Bu, nggak bisa ngelola uang tuh Bu akhir-akhir ini Bu, karena akhir-akhir ini banyak pengeluaran Bu, kayak untuk kopi, ngeprint, terus uang iuran itu biasanya tuh tahan sampai seminggu lebih, ini kok kali apa namanya berkurangnya Bu. Selain itu apa Bu, nurutin kalau bahasa itu nafsu mata gitu Bu, nggak dibeli nggak dimakan gitu Bu. Jadi di apa namanya, setelah dibeli didiami baru merasa kenapa aku beli ini kan ujung-ujung nggak dimakan, ujung-ujung baru masih di buang juga gitu Bu. Kayak ini Bu, kayak boros aja rasanya gitu Bu, nggak bisa ngelola uang gitu. Oke, tadi si Mahmud udah ngejelasin tentang pengelolaan keuangannya. Kira-kira siapa nih di sini yang mau ngasih masukan, saran, atau nasihat untuk si Mahmud? Siapa dulu? Oke, Yana. Kalau menurut saya pribadi ya Bu, si Mahmud harus menulis dulu apa kebutuhan yang ingin dibelinya supaya tidak Oke. keteteran soal pengelolaan uang tadi Bu, supaya tidak uang cepat habis, tidak lapar mata. Apa yang dibutuhkan dari hal kecil sampai hal besar itu ditulis Bu. Oke. Bu, kalau untuk saya Bu tentang pengalaman dari Mahmud, kalau saya ya Bu, kalau dalam mengatur keuangan saya uang harian dengan uang untuk ditabung terus dipisah Bu. Oh, bisa. Dan saya gabungkan. Kalau kita kan sekarang nabung pakai ini kan rekening kan Bu. Jadi saya buat 2 rekening tuh Bu. Yang satu untuk harian saya untuk kebutuhan, yang sedangkan satu lagi untuk ditabung gitu. Izin menanggapi ya Bu. Ya, baik, silakan. Saya sudah pernah mencoba apa yang dilakukan oleh si Rozali Bu. Tapi saya kan ada 2 tabungan nih Bu. Yang pertama di aplikasi di bank, yang satu lagi di celengan. Ya. Sebelumnya Bu itu berjalan dengan lancar, tapi di akhir-akhir ini seperti saya bilang tadi, uang saya banyak keluar, jadi saya muter otak dengan ngambil di situ Bu. Jadi lama-lama uangnya habis juga Bu. Jadi nggak bisa mengontrolnya Bu. Lagi yang ada aplikasi kan Bu, itu kan bisa kita tarik. Kalau di celengan mungkin agak ribet lah, karena kita harus membukanya dulu, membongkarnya dulu gitu Bu. Oke. Gimana yang lain, ada yang kasih masukan buat Mahmud? Izin Bu. Oke, silakan beri. Mungkin Muhammad coba dalam seminggu itu misalnya pegang duit 200 untuk per minggu itu, terus dicatat juga pengeluarannya. Kalau misalnya di seminggu itu ada sisanya, nah itu bisa dijadikan tabungan. Pokoknya ditetapkan seminggu itu berapa gitu. Misalnya 200 ya. Ada takarannya. Iya, ada takarannya.
Kalau dikasih 100 tuh gimana? 100. Ya 100.000, yang diambil 100.000 itu kan kayak boros juga gitu. Misalnya 100.000 tuh tahannya kayak 3 hari atau 4 hari lah, 4 hari lah paling lama tuh. Tuh nanti mau minta sama orang tua nggak ada duit gimana? Nah, itu jadi pertimbangan saya juga. Iya. Gimana? Menurut saya bu, ini Oke. coba kalau saya dulu bu, boros juga kan, tapi cobalah kalau membeli itu memang betul-betul mendesak, itu yang didahulukan. Kalau yang lain-lain itu usah, yang mana betul-betul mendesak itu dahulu. Bu, kalau dari saya juga sih maknanya Bu, kita tuh yang ada di sini lah Bu, kita tuh kayak harus sama-sama mempunyai seni menahan diri. Yang mana kalau misalnya penting bagi kita beli, kalau nggak penting nggak usah kita beli gitu. Kita butuhkan kebutuhan, entah kebutuhan kuliah atau kebutuhan makan kita sehari-hari gitu. Kalau untuk misalnya kayak orang-orang bilang kayak lapar mata gitu, pingin itu tapi tak termakan gitu kan. Itulah kita tuh harus menahan diri gitu. Makanya ada seni menahan diri. Bu, kemana Bu? Iya, Nah, iya. kalau saya ya Bu, sarankan untuk si Mahmud harus membuat pendirian lah Bu. Oke. Nah, karena misalnya kalau seminggu itu dikasih uang 300 lah ya, targetkan kalau ingin menghemat ya, kalau menghemat targetkan seminggu itu cukup 100. Itu harus ada dalam diri kita dulu. Jadi otomatis ya ada keinginan kita menjajan tuh, oh keinginan aku lagi nabung nih, kan? Target aku ada nih, kan? 100 untuk seminggu udah cukup. Nah itu pasti bakalan berdepannya masih itu tuh, bakalan ada lagi namanya pemborosan lah. Bu, oke. Asa dulu mungkin ya. Asa dari tadi diam-diam aja nih Bu ya. Saya juga bingung Bu, soalnya kayak kejadiannya tuh sama gitu. Jadi bingung, padahal kan misalkan duit ini memang udah ditargetkan untuk segini lamanya. Tapi kadang ada beberapa hal yang tak terduga gitu Bu, tiba-tiba gitu kan. Terus misalkan walaupun itu nggak kepake, tapi karena yang tiba-tiba ini tadi ya Bu, jadi kepake. Misalnya kalau udah habis, terus mau minta tuh segan kayak ngerasa udah besar gitu kan Bu. Jadi kayak kalau mau minta lagi kayaknya ini masih ada, memang masih ada pegangannya. Cuman untuk menutupi ini, kalau misalkan minta lagi tuh untuk bayar yang ini tuh segan, jadi mau nggak mau pakai yang pegangan gitu kan, ujung-ujungnya habis juga kan. Terus juga misalkan kalau cewek lagu gitu kan, masak misalkan tuh, terus kan udah beli alat-alat nih, udah banyak segala macam, ini nih untuk stok seminggu, tahu-tahu besoknya nggak mau masak gitu kan. Jadi kan ujung-ujungnya beli juga. Terus yang garam-garam itu kayak makin lama makin busuk, makin nggak dipakai kayak gitu loh Bu. Jadi makin Membazir. iya, makin membazir gitu Bu. Itu jadi kayak gimana gitu. Oke. Oke Bu, saya 11-12 kayak Natasha nih Bu ya. Kayak Asa. Iya, kayak Asa Bu. Ya. Saya tuh kan kadang kan kasih 100.000 lah. Kalau habis nih 100.000 gitu. Nah itu kadang kan saya tuh bingung untuk mengolah uang 100.000 ini gimana gitu Bu. Sedangkan nih kemarin-kemarin nih untuk mengeluarkan uang print, uang minyak, terus belum untuk makan gitu. Nah saya tuh awalnya gini Bu, uang 100.000 tuh saya belikan kayak perlengkapan makan dulu nih Bu, kayak tahu, tempe, minyak goreng gitu Bu. Nah udah saya beli itu udah habis hampir 50.000. Oke. 50.000 tuh Bu, udah sisa 50.000 lagi. Terus nih Bu, nanti di kampus nanti belum uang printnya. Terus kalau misalnya untuk ada nih di jam 11 ke jam siang itu kan pasti kan rumah saya kan jauh tuh Bu, nggak mungkin lah saya balik ke rumah. Itu pasti kan nggak terpakai uang 50.000 Bu. Terus tidak sampai juga uang 100.000 itu seminggu gitu. Sedangkan saya tuh berusaha 100.000 itu seminggu, cuma sampainya tuh ya 3 hari pun nggak pakai. Iya, itu kayak bingung gitu kan. Terus kalau saya dari dulu tuh ayah saya tuh selalu bilang ke saya dari kecil tuh beli apa yang dibutuhkannya, yang diinginkan. Jadi kalau butuh tuh kan memang harus kita hari itu gitu kan, atau untuk besok-besok gitu. Tapi kalau untuk diinginkan kan bisa aja nih sekarang nih pengen mainan ini atau pengen HP ini, pengen itu kan. Jadi kayak nggak ada habisnya gitu kan.
Tapi pikiran gitu semakin saya besarnya saya merasa kayak pikiran itu tuh bikin orang pasti ngira kan balik ke diri sendiri. Iya. Jadi orang tuh kalau misalkan ngajak ke sana kemari pasti saya tuh mikir kayak aduh ini loh untuk kebutuhan saya sebenarnya ini. Ini kebutuhan saya bisa saya pakai ini untuk pergi main. Cuman saya mikir ini tuh nggak butuh-butuh banget, jadi nggak perlu. Cuman mindset itu tuh bikin orang ngira alah kok mereka bisa menjadi pertama kali kayak gitu kan Bu. Jadi itu tuh kadang kayak merasa juga apa aku yang salah gitu kan. Rasanya itu kayak emang seharusnya gitu loh kalau misalkan lagi sekolah gini kan Bu. Namanya mau berhemat, kecuali kalau misalkan saya merasa saya udah punya penghasilan sendiri, terserah saya lagi mau saya kesana dalam sehari mau pergi 3 kali, terserah saya. Cuman saya juga ini sih karena saya anak pertama dari 2 bersaudara. Terus adik saya kayak 6 tahun di bawah saya, pasti otomatis saya yang ininya kan. Nah jadi kan saya nggak ada kakak untuk nge-backup saya nanti. Jadi saya harus benar-benar sendiri. Jadi kalau misalkan duit dikasih tuh saya benar-benar mutar otak ini kemana duitnya harus gimana. Ini kalau misalkan saya habis untuk di sini saya mau minta saya malu, saya udah besar gitu kan. Terus tuh kalau mau minta ke kakak saya nggak punya, minta ke adik makin nggak mungkin gitu kan Bu. Jadi saya gimana caranya gitu. Kadang kan nggak masak saya malah makin mahal gak sih. Masak itu beli belanjaannya tuh mahal. Untuk makannya tuh kalau masak kan terserah kita masak seporsi ini ntar habis sehari, berapa hari kuat. Jadi kayak aku juga bingung gitu. Kadang udah hemat ya makin habis tuh. Oke, ada lagi? Oke. Untuk sebelumnya Mahmud yang mengelola keuangan orang tua dia udah sendiri gitu sama sekolah. Oke. Izin jawab Bu. Silakan. Ini kan di SMA nih Bu sekarang Bu. SMA kan jauh dari orang tua. Kalau waktu SMP itu masih dipegang oleh orang tua. Tapi kalau untuk sekarang untuk SMA udah pegang sendiri Bu. Jadi selama megang sendiri untuk mungkin untuk kelas 1, kelas 2 tuh masih masih bisa lah di-handle Bu. Tapi kalau untuk kelas 3 ini kan banyak pengeluaran uang sudah belum bajunya lagi. Jadi kayak kayak beda aja rasanya tuh kayak sebelumnya gitu Bu. Kayak lebih banyak pengeluaran aja gitu. Oke, ada lagi masukannya mungkin dari Nuri, ada masukannya buat Mahmud. Ya tadi sih Bu, dari Nuri targetin aja dulu keuangan untuk seminggu. Kalau ingin ada tambahan mungkin Mama coba nyari kerja part time atau nyari lomba-lomba yang dapat sertifikat dan hadiah uang gitu loh. Kalau ingin ada tambahan. Bu, iya Bu. Kalau berarti saya Silakan Mbak Jadi. Saya kemarin Bu pernah juga mengalami seperti Mahmud ini Bu. Itu di fase kurang lah istilahnya. Visi terus ya tapi visi juga kan Bu. Karena aku saya kasihan lah pada diri sendiri kan Bu. Jadi situlah saya kotak-kotak Bu. Kan saya kuliah nih posisinya biasa lah. Sekolah Bu. Oh, udah kelas 3 ya? Iya, maksudnya kelas 3 SMA. Aku sebut nanti Bu. Iya. Tapi kan saya merantau di sini Bu. Jadi yang ada orang tua, saya minta jajan orang tua tuh segan lah Bu. Karena besar juga kan Bu. Jadi saya kotak-kotak lah. Kayak dibilang siapa tadi? Nuri kerja kan ambil partai. Saya ambil partai tuh. Saya ambil partai itu saya ikut teman saya Bu. Jualan bandrek Bu. Nah, jadi itulah jualan bandrek saya. Setiap malam lah lumayan lah Bu untuk nambah-nambah Bu. Jadi disitulah saya bisa membagi uang yang diberikan orang tua untuk kebutuhan saya aja Bu. Sehari-hari. Sedangkan untuk set reward ya Bu, itu pakai uang hasil kerja saya. Itu rasanya tuh lebih lebih puas lah kalau dari hasil kerja sendiri Bu. Itu kalau saya membagi uangnya Bu, mutar-mutar lagi Bu. Karena saya mikir gini, saya kan anak laki-laki Bu. Nggak mungkin lah saya bergantung dengan orang tua terus. Jadi saya itulah tiba-tiba saya kepikiran di
otak saya ngapa nggak kerja aja ya, Iya. ikut bandre. Pas ada lagi Bu, saya lanjut kerja lagi ngojol Bu, Ngojol. juga Bu, karena orang tua memberikan motor kan, Iya. kasih saya motor, jadi saya manfaatkan lah maksimal mungkin. Ini adalah teman ngasih ide katanya kan, sekarang kan udah mudah aja kerja dengan uang kita aja lagi katanya kan Bu. Oh iya juga, nih cobalah nih katanya aplikasi ojol nih katanya, Maxim Bu. Jadi disuruhnya lah, gua coba kan Bu, lumayan. Iya, lumayan juga. Iya, paling kalau sehari itu adalah 100 Bu, kan lumayan kan Bu, Iya, Bu. lumayan. Karena kalau 1000 300, itulah. Jadi dari situlah saya bisa membagi uangnya Bu, perlahan udah tahu cara cari uang sendiri kan, jadi ngerti lah bagaimana perjuangan orang tua dari uang juga, jadi mengajarkan diri kita lah Bu untuk pandai-pandai lah mengendalikan keuangan gitu, jangan terlalu makan nafsu Bu. Jadi gitu pengalaman saya Bu. Oke, kalau Kenjer gimana? Sepertinya diam-diam aja dari tadi. Apa nih yang lagi dipikirkan? Apalagi mikir buat kasih masukan sama Mahmud? Apa? Jadi saya pikir kan permasalahan saya sama. Oh iya. Jadi masukan-masukan orang ini benar semua Bu. Jadi makanya ya masih harus gitu Bu. Kayak dia Bu. Oh, oke, kira-kira ada lagi nih. Oke, Saya, Bu. silakan dari sana. Saya kan sama juga nih kayak orang-orang ini kan Bu ya. Tapi saya selalu mikir gini Bu, kan saya kuliah gitu. Siswa. Kan saya siswa gitu, saya kan belum kerja gitu. Jadi saya ya kadang tuh ya Bu ya, kayak nggak ada lagi kan uang untuk saya itu kayak mau nggak mau harus minta gitu kan, mau nggak mau harus minta. Sedangkan emang kalau misalnya saya mau kerja kayak si Jali tadi kan Bu, kayak Maxim gitu, nah saya belum ada SIM gitu. Sedangkan kalau mau daftarnya kan harus ada SIM gitu. Nah sebenarnya saya mau aja Bu kerja part-time ini, cuman saya tuh udah coba cari gitu kan Bu, tapi belum ada yang pas gitu Bu. Terus terkadang tuh saya tuh selalu mikir gini, kalau emang udah terpaksa gitu nggak apa-apa lah, karena aku masih kuliah gitu, aku kan masih siswa, aku belum kerja gitu. Jadi kayak kadang kata-kata itu nggak apa-apa lah, aku masih siswa kan belum kerja gitu. Tunggulah aku kerja nanti maksudnya tuh ku kasih lagi apa sih namanya, uangnya ke orang tuaku gitu. Jadi kadang kan kayak ada kayak dibilang semboyan, nggak pernah semboyan kayak gitu kan Bu. Cuman gimana lah Bu, kita ini kan siswa Pak, tapi kita mikirin orang tua kita nih, apalagi kan orang tua saya sendiri nih Bu, bapak saya udah nggak ada. Jadi saya mikirin nih, gimana ya, karena saya tuh mau minta sama kakak nih Bu. Kakak saya banyak bulan pengeluaran dia Bu, soalnya saya tuh kuliah difasilitasi sama dia, kayak rumah, motor, dia belikan saya semua Bu. Ada juga kayak per bulan tuh Bu, dia ngasih juga, cuma kan per bulan dia ngasih tuh kayak kurang aja Bu. Soalnya saya bayar uang itu sendiri Bu gitu. Saya mau aja kawan kontrak juga di rumah saya kan, cuman saya tuh kayak kurang cocok aja sama teman yang mau ngontrak Bu. Saya tuh sekarang tuh bingung. Oh, Ibu. Silakan Mas Jali. Tadi ada yang bilang kan Bu, kalau orang tuanya dia sedang minta sama orang tuanya kan Bu, sampai sempat mikir gini, kalau aku tidak kerja aku bakal kasih lah uang itu lagi balik kan. Nah, saya pernah juga mikir gitu. Jadi kemarin itu saya, karena orang tua bilang kan gini, kamu ini minta duit terus, saya kan, aduh kan Bu, kayak mana ya, gue bilang lah kebutuhan kayak mana, gue bilang kan, ini sekarang pengeluaran banyak nih, saya bilang gitu Bu. Tapi ya namanya orang tua ya dikasih uang tuh, tapi ya tetaplah diomeli dulu Bu. Sekolah saya tak terima tuh Bu, kayak merasa kurang terima. Makanya di situ juga saya dapat ide untuk kerja tuh Bu. Wah, tinggallah, saya bilang kan Bu, kalau saya belum bisa jadi uang sendiri.
Jadi alhamdulillah ya Bu, bulan lalu ya Bu, bisa lah saya buktikan Bu. Kebalikan lah, biasa orang tua kasih saya lagi kasih orang tua Bu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu kan. Jadi disitulah orang tua mulai berubah pandangan saya kan. Semenjak ya saya kasih waktu, kiranya dulu anak dia nih nggak pandai ngelola uang, masih boros aja kan Bu. Oh kalau udah sekarang udah berubah, katanya bagus lah gitu. Oke. Mau nanya ke Kak Gali, itu cara pembagian waktu kayak tadi kan suruh bandrek, ojol sama sekolah tuh kayak mana Bu? Coba mungkin ada tipsnya, mana tahu nih Yana juga bisa Oh, diterapinnya gitu. Ya. Kalau pengalaman pribadi saya ya, kalau kita kan di SMA sekarang nih sekolah dari jam 7 sampai jam 3 kan. Iya. Jadi saya selesai pulang tuh langsung ganti pakaian saya, ya istirahat lah dulu sebentar, cara untuk apa lagi hilangkan capek di sebelum dari sekolah tadi ya Bu. Jam 4 lah saya gerak tuh, jam 4 saya gerak ojol sampai sekitar jam 8 malam lah Bu, sampai sekitar jam 8 malam. Selesai tuh istirahat lagi Bu, sampai jam 10. Iya. Jam 10 saya tuh ikut teman saya lagi kerja di Bantre, iya Bu, di Bantre sampai dia sekitar jam 2-an lah Bu. Sekitar sampai jam 2, di situ lah. Walaupun saya agak keteteran juga karena waktu untuk mengerjakan PR kan, Iya. itu kayak hilang lah waktu untuk mengerjakan PR itu karena ya full kerja. Jadi disitulah saya pikirnya kalau misal selesai pulang sekolah dulu, kan ada waktu untuk istirahat tuh. Iya. Saya manfaatkan lah untuk mengerjakan tugas dulu, PR apa, ya, pokoknya lah 1 jam tuh untuk kerja PR. Jadi biar kewajiban kita sekolah tetap terpenuhi, tidak hilang dengan perkara kerja tadi itu Bu. Gitu deh. Menyelipkan tugas di sela-sela waktu sedikit-sedikit. Iya, gitu. Oke. Kira-kira ada lagi yang pengen ngasih masukan atau apa untuk Mahmud? Duri ada? Kayaknya nggak ada nggak Bu? Ini yang sudah cukup. Oke. Kenjir ada? Oke, bagaimana? Ada? Saya masukan sih Bu, cuma Oke. kayak cerita gitu. Oke. Uang ini kan sensitif gitu. Kadang kalau orang tua dia capek tuh adalah beberapa kata yang kayak si Rojali tadi kan Bu, Iya. agak sakit gitu kan Bu. Cuman orang tua saya nggak pernah yang rasa gitu. Cuman orang tua saya tuh nggak tahu ya Bu, saya tuh dari kecil tuh kayak udah ada mindset yang dari orang tua saya loh, dari omongannya gitu kan. Kayak misal nih umur saya masih kayak SMP mungkin ya Bu. Iya. Terus orang tua saya tuh masih kayak kamu besar, pandai-pandai lah. Nah gitu, pandai-pandainya ini pandai-pandai yang gimana gitu. Oke. Jadi dari kecil tuh kayak sampai sekarang tuh pandai-pandai. Jadi apapun tuh pandai-pandai lah gitu. Kalau misalkan dikasih A, pandai-pandai sama A. Kalau dikasih B, pandai-pandai sama B. Cara pandai-pandainya ini nggak dikasih cara langkah-langkahnya. Jadi saya harus muter otak sendiri. Nah, terus kalau misalkan soal uang itu, kalau misalkan makan, di sini kan kayak nggak sesuai gitu loh sama lidah saya sama di kampung saya, karena di kampung saya tuh beda kali sama sini. Jadi kayak makanan misalkan saya ngadu misalkan sama ibu saya kan, saya bilang mak di sini tuh makanannya pakai mana gitu kan, bilang gitu. Nah, tuh ibu saya bilang ya udahlah kalau makan beli lah, jangan ditahan-tahan. Saya juga udah senang, jadi itu juga orang tua saya tahu. Jadi kayak makan aja lah, untuk makan lah gitu. Kalau misalkan untuk hal-hal yang nggak penting seperti tadi kan Bu, yang membutuhkan aja gitu. Iya. Untuk hal-hal yang nggak penting itu pasti orang tua saya pandai-pandai lah, kepikir lah, besar pasti kayak gitu. Itu tuh jadi nambah beban gitu Bu. Memang nggak sekasar yang tadi dibilang sama Dali ya Bu. Cuman pandai-pandai ini saya nggak tahu maksud pandai-pandai itu Pandai-pandai dari kayak mana? Iya, pandai-pandai itu pandai-pandai apa ini sebenarnya gitu. Ngatur duit memang pandai lah. Cuman kayak kalau duitnya cuma segini terbatas, di pandai-pandai itu nggak pandai Bu. Oke. Iya kan? Kalau duitnya segini terus pandai-pandai itu masih ada segininya gitu. Kalau duitnya segini terus pandai-pandai kita mati gitu jadi itu kan. Jadi itu juga itu sih Bu yang bikin resah. Jadi sekarang nih memang lagi belajar nggak peduli orang bilang sih. Kalau misalkan memang ini kan ada beberapa, misalkan Bu banyak tugas nih, pusing. Kan ada tuh kadang mood memang pengen pergi, memang pengen makan ini, ya udah dipakai. Kalau habis terserah lah, minta lagi
gila itu kan daripada ditahan gila kan dulu. Iya. Jadi ya udah kayak gitu. Kalau misalkan sekiranya masih tahan, masih memang nggak mau bergerak, diam di kos aja ya udah. Duitnya itu masih bisa disimpan. Jadi itu sih bukan anak-anak aja. Misal orang bilang, alah lo mau nggak sama diri kamu kan terserah lo lah gitu. Mindset aku diri aku selagi aku masih tahan, aku nyaman. Ya udah gitu. Kalau misalkan kamu nggak nyaman ya udah. Kalau dia tahu gitu kan, Iya. jadi itu gitu. Oke, bagaimana Mahmud? Nih udah banyak nih teman-temannya ngasih masukan, ngasih saran. Kira-kira bagaimana nih feedbacknya dari Mahmud? Nah, dari apa yang bilang kawan tadi itu semuanya akan saya coba Bu. Lagi dibilang Nuri tadi untuk buat apa jadwal, terus buat pengeluarannya harus juga. Kalau saran dari Rosali coba percepat. Kalau parkir menurut saya untuk sekarang Bu, saya belum bisa lebih karena kan pulang juga jam 3, terus tugas belum lagi kerjaan. Jadi waktu istirahat tuh kayak berkurang aja Bu. Kalau untuk saya, tapi kalau untuk ojol mungkin atau Maxim kan baru dapat juga sebenarnya Bu. Jadi mungkin bisa lah saya coba untuk jalan ke situ Bu. Kalau untuk apa kata Aska tadi, kalau keinginan tuh nggak boleh ditahan-tahan kan Bu. Mungkin itu sama kayak orang tua saya juga bilang gitu kan Bu. Kalau ada keinginan untuk makan sesuatu atau mau beli sesuatunya ditahan-tahan. Kapan lagi waktunya gitu? Kalau udah sakit nggak ada selera baru kita menyesal gitu. Oke, sepertinya kegiatan kita udah di akhir sesi. Sebelum Ibu tutup nih, Ibu pengen Anda semua menyampaikan kesan sama pesannya selama melakukan kegiatan konseling kelompok. Oke, kita mulai dari mana dulu? Oke, dari Teksana, apa pesan sama pesannya? Kesan dan pesan saya Bu mengikuti kegiatan ini sangat senang Bu karena juga ada masukan untuk diri saya sendiri gitu. Kalau pesannya untuk teman-teman, kalau memang butuh hal itu ya kita beli, kalau enggak ya kita tahan setanggungan. Selagi masih bisa kita tahan. Oke, terima kasih Teksana. Lanjut, Asa. Saya Bu pesannya seru, bisa sharing cerita sama teman-teman juga dapat feedback. Terus untuk pesannya, kalau misalkan memang udah nggak ada ikut aja lah ke orang tua. Jangan tua ini utang itu pinjol, jangan pinjol juga, nanti tambah mendidik. Nah terus untuk ininya semoga ini nanti kita bisa bahas masalah yang lain. Oke, lanjut. Terima kasih ya Asa. Lanjut Rajali. Kalau pesan saya Bu, saya merasa bisa lah berbagi cerita di sini. Iya. Merasa dengar kalau pada teman-teman juga yang tadi ada masalahnya, saya merasa bahagia juga Bu bisa mengasihkan pengalaman saya Bu. Nah, kalau pesan saya Bu, saya mau Bu masalah saya nanti kepada dibahas Bu. Oke, baik. Mau ada pertemuan lagi Bu. Itu. Terima kasih ya Rajali. Lanjut Kenjer, gimana? Kalau saya ini Bu, senang ikut konseling kelompok karena saya dapat banyak pelajaran dari teman-teman, solusi dan cara bagaimana untuk mengatur keuangan. Oke. Untuk pesannya bolehlah Bu, minggu depan dibuat lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Kenjer. Oke, lanjut Mahmud. Saya Bu merasa lega dan senang juga karena dapat masukan dari kawan-kawan yang lain. Kalau pesan saya Bu, jangan ditahan keinginan yang mau kita pengenkan gitu. Apalagi waktunya gitu Bu. Ya, selagi sehat. Selagi sehat Bu. Oke, terima kasih ya Mahmud. Lanjut Yana. Kalau menurut saya Bu, diskusi hari ini sangat seru sekali, bisa mendengarkan pendapat dan masukan bagi diri saya sendiri mengenai tentang pengelolaan uang, dan pesan saya semoga ada sesi lanjutan lagi untuk kedepannya supaya masalah-masalah ini beres. Terima kasih Yana. Oke, lanjut Dori. Iya Bu, pesan-pesannya
Nuri juga berharap saya dan teman-teman juga bisa menerapkan solusi dari teman-teman yang lain. Dan Nuri juga berharap bisa ada konseling kelompok lagi Bu, biar bisa memecahkan permasalahan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih ya Nuri. Terima kasih ya Ibu ucapkan kepada Ananda Ibu yang sudah aktif dan mau terbuka untuk sesi konseling kelompok kita kali ini. Tadi ada nih Ibu dengar dari kawan-kawannya pengen sesi lanjutan lagi. Kira-kira kapan? Minggu depan, Bu. Kapan? Iya, Bu. Iya, jamnya? Di jam yang sama, di tempat sama, di hari yang sama. Dan di ruangan yang sama. Oke. Berarti kita melakukan sesi konseling kelompoknya di hari yang sama, waktu yang sama, dan ruangan yang sama. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita tutup sesi konseling kelompok kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi